Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai Tritura, Gerakan Mahasiswa Tumbangkan Orde Lama. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Sejarah Tritura dimotori gerakan mahasiswa dengan seruan 3 tuntutan rakyat yang menjadi titik balik pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Unjuk rasa pada 10-13 Januari 1966 di Jakarta terjadi karena polemik pelik tak lama setelah tragedi gerakan 30 September 1965. Pemerintah Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno dianggap gagal. Protes pun mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah sebagai 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Tuntutan mahasiswa dalam Tritura terdiri dari pertama, mengenai pembubaran PKI. Hal ini bermula dari lambannya pemerintah menindak tragedi berdarah G30S 1965 yang dituduhkan kepada partai pimpinan DNID tersebut. Kedua, tuntutan terhadap perombakan kabinet Dwi Kora muncul lantaran pemerintah Soekarno dianggap tidak becus mengendalikan kestabilan sosial ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastis. Ketiga, tuntutan turunkan harga yang disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi pemerintah Soekarno. Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada 13 Desember 1965. 4 bulan sejak penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, Soekarno masih juga bimbang mengambil keputusan tegas. Padahal gelombang kegeraman masyarakat telah meluas. Oleh sebab itu, para pemuda dan mahasiswa di Indonesia, terutama di Jakarta yang sebelumnya sudah memiliki organisasi kemahasiswaan, yaitu Perhimpunan Mahasiswa Indonesia atau PPMI, akhirnya terbelah 2. Organisasi-organisasi yang turut serta dalam demonstrasi tersebut antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia atau KABI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau KAWI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, dan lainnya. Demonstrasi terus terjadi sepanjang tanggal 10-13 Januari 1966 hingga desakan Tritura sampai ke Presiden. Lambannya respon pemerintah menjadikan tuntutan demonstrasi melebar hingga terdengar desas-desus untuk menurunkan Soekarno dari jabatan kepresidenannya. Akibat desakan tersebut, pada 21 Februari 1966, Soekarno akhirnya mengumumkan reshuffle kabinet barunya. Namun, hal ini malah kian memanaskan suasana karena masih ada beberapa tokoh berhaluan kiri di dalam tubuh kabinet tersebut. Massa kembali menuntut presiden melalui demonstrasi pada 24 Februari 1966 yang berakhir bentrok antara mahasiswa dan resimen Cakrabirawa
atau pasukan pengawal presiden. Akhirnya keluarlah titah sakti melalui surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang menunjuk Soeharto, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pangkom Kaptip saat itu untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Namun Super Semar justru dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan hingga akhirnya berkuasa sebagai Presiden RI kedua hingga 32 tahun lamanya. Orde rezim baru pimpinan Soeharto, Soekarno dijadikan sebagai tahanan rumah hingga wafat pada 1970. Demikian pembahasan mengenai Tritura dan tumbangnya Orde Lama. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.